بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pemirsa, berjumpa lagi dalam program Mengharap Ridhomu. Alhamdulillah wa syukurillah, di hari yang ke-17 bulan suci Ramadan ini, dan tentunya ini adalah hari yang sangat bersejarah dalam bulan suci Ramadan. Di dalam bulan suci Ramadan kita kenal yang namanya Nuzulul Quran. Dan alhamdulillah telah kita dengarkan ayat yang berkaitan erat dengan pembahasan kita kali ini, menemani pemirsa di rumah menantikan buka puasa. Dan alhamdulillah telah hadir di studio bersama saya di studio ini Ustadz Dr. Haji Dulsukmi Kasim LC.MHI, yang insya Allah akan membahas lebih jauh, lebih mendalam terkait dengan makna daripada surah Al-Isra ayat 106. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah puasa lancar terus Ustadz ya. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah alhamdulillah Ustadz, berkaitan dengan ayat yang telah kita dengarkan tadi, yaitu di surah Al-Isra ayat 106. Dan ini tentunya secara umum ya menjelaskan terkait dengan peristiwa nuzulul Quran. Ya, bisa dijelaskan Ustadz? Baik. Seperti apa peristiwanya? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pemirsa TVRI Gorontalo di mana saja Anda berada, shaimin shaimat yang ada di rumah. Alhamdulillah kembali kita mengkaji satu di antara sekian banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang berbicara tentang Nuzulul Quran. Ya. Sebelum melihat ke ayat ini, terlebih dahulu kata Nuzulul Quran atau istilah Nuzulul Quran ini ya umumnya difahami sebagai bermakna proses atau peristiwa turunnya Al-Quran ya kepada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu kemudian secara spesifik pemaknaan nuzul Quran ini kemudian terjadi perbedaan persepsi di antara para ulama. Ada yang memahaminya memang dari atas ke bawah, ada yang memahaminya dari tidak nampak menjadi nampak, ada yang memahaminya dari person to person atau dari zat yang tinggi kepada pihak yang lebih rendah, macam-macam perbedaan pendapat ulama, dan saya kira tidak ranah kita untuk mengkaji itu. Yang jelas bahwasanya peristiwa turunnya Al-Quran itu adalah hak kejadiannya. Makanya sebelum ayat ini dijelaskan wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Ya. Saya kira itu ayat yang menegaskan tentang nuzul Quran, bahwasanya dia niscaya dan pasti kejadiannya telah terjadi ya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita ingin merujuk atau mencari apa dasar nuzul Quran itu ya, bahwasanya memang dia jelas, pasti, benar adanya, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Makanya di situ kata hak diulang dua kali. Wabil haqqi
anzalnahu wabil haqqi, 2 kali hak. Ya, menunjukkan bahwasanya betul-betul kejadian nuzul Quran ini terjadi, benar, pasti adanya. Baik dia kebenaran yang dibawa itu adalah informasi tentang kehadirannya kepada diri Nabi SAW dalam bentuk wahyu, maupun kebenaran isi yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Baik, sekarang kita masuk kepada ayat ini. Ayat ini adalah berbicara tentang apa tujuan Al-Quran diturunkan kepada diri Rasulullah SAW, dan juga sekaligus menjadi pesan bagi kita bahwasanya Tuhan menurunkan Al-Quran kepada kita tujuannya apa. Nah, inilah sebenarnya ayat yang berbicara di dalam Al-Quran tentang tujuan diturunkannya Al-Quran bagi manusia. Salah satu di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bercerita atau yang menyampaikan sebuah pesan tentang tujuan Tuhan menurunkan Al-Quranul Karim. Nah, di dalam ayat ini Allah memulai firman-Nya dengan mengatakan wa Qur'anan faraqnahu. Ya, Al-Qur'anul Karim ini, ya, kata Allah faraqnahu. Dari kata faraqnahu di sini ada 2 qiraah yang berimplikasi berbeda, berimplikasi makna yang berbeda. Ada sahabat yang memahami, membaca kata faraqnahu ini dengan tanpa tasydid, betul-betul hanya mengatakan faraqnahu. Ada sahabat yang lain yang membacanya dengan ditasydid ranya, faraqnahu. Jadi apa implikasi makna yang lahir dari 2 cara baca yang berbeda ini? Kalau dibaca faraqnahu, maka Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dipilah-pilah, dan isinya di dalam itu ada banyak apalagi namanya, ada banyak bidang-bidang, ada banyak persoalan-persoalan yang sudah detail disampaikan. Makanya disebut farak. Farak itu terpisah-pisah. Ya. Nah, berikutnya kalau dibaca dengan farraqnahu, ya, maka konotasinya adalah, ya, Al-Quran itu kami turunkan secara bertahap. Ya. Jadi tahap demi tahap. Makanya Al-Quran tidak turun satu kaligus kepada diri Rasulullah SAW. Meski di dalam proses turunnya itu melewati 3 fase. Ya, fase pertama itu dari Lauhim Mahfuz sebagai tempat di mana berkumpulnya semua kebijakan-kebijakan dan firman-firman Tuhan yang akan diberlakukan kepada seluruh hambanya, dikenallah dengan nama Lauh. Lauh itu lembaran-lembaran, mahfuz artinya terpelihara. Artinya disitulah Allah menempatkan semua kebijakan-kebijakan yang akan diberlakukan kepada makhluknya, termasuk di dalamnya adalah kebijakan Tuhan atau keputusan Allah tentang menurunkan kitab suci yang bernama Al-Quran. Semua isinya itu ditaruh di Lauh Mahfuz oleh Allah. Tidak ada satupun ulama dan tidak ada satupun informasi bagaimana caranya Allah menyimpan ke sana. Ya, yang jelas di dalam Al-Quran hanya kita dapatkan informasi fi Lauhim Mahfuz. Al-Quran itu tersimpan di Lauhim Mahfuz. Nah, dari Lauhim Mahfuz, proses pertama adalah Lauhim Mahfuz dibawa kepada langit dunia. Ya. Lauhim Mahfuz ini proses yang dari Allah ke Lauhim Mahfuz satu proses. Dari Lauhim Mahfuz ke langit dunia satu proses. Dari langit dunia kepada diri Nabi Muhammad satu proses. Berarti ini ada 3 proses yang berjalan, dan itu semua disebut nuzulul Quran. Di semua bisa berkonotasi nuzul Quran. Makanya tadi tidak salah memang kalau terjadi perbedaan persepsi ulama tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan kata nuzul Al-Quran itu. Ada yang memahami seperti yang saya katakan tadi, ada yang dari yang gaib kepada yang nyata, lalu kemudian dari atas ke bawah, dari yang zat yang tinggi kepada pihak yang rendah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya asal mulanya berawal dari kalimat-kalimat yang memang tidak memiliki satu pemaknaan, termasuk dalam kata faraqnahu dan farraqnahu ini. Karena implikasi perbedaan bacaan akan melahirkan implikasi makna yang berbeda. Nah, berikutnya
Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, kenapa Allah memilah-milah? Ya, tadi kata faraknahu, dipilah-pilah. Karena Allah butuh mentransfer wahyunya, mentransfer kalamnya kepada Nabi Muhammad SAW tidak bisa segepok langsung semuanya. Ya, karena yang akan menjalankannya manusia yang punya banyak kekurangan, punya keterbatasan, dan Allah menginginkan agar supaya Al-Quran ini itu bisa dijadikan sebagai alat oleh Nabi SAW untuk bisa berdakwah kepada madu'unya, kepada orang-orang atau umat yang ada di masanya, sehingga satu demi satu, kejadian demi kejadian yang dialami oleh Nabi SAW, senantiasa ada pembimbing wahyu yang hadir di situ untuk memberikan informasi kepada Nabi bahwasanya sikap ini yang harus dilakukan, kalimat ini yang Anda harus sampaikan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, inilah hikmah mengapa Allah memilah-milah itu, tergantung kepada kondisinya. Misalnya kondisinya lagi berperang, ya tidak mungkin kalau lagi berperang masa yang diturunkan di situ adalah ayat tentang masalah jinayah misalnya, atau masalah siasah misalnya, atau masalah yang lain. Tentu akan konteksnya akan sama dengan berperang. Demikian pula misalnya dalam konteks minum khamar, tentu yang akan diturunkan adalah konteks muamalah di situ. Ya, maka disinilah pentingnya Al-Quran itu dipilah-pilah, diturunkan oleh Allah kepada diri Nabi Muhammad supaya disejalankan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, berikutnya bukan hanya itu, tetapi Allah Subhanahu wa taala farraqnahu, menurunkan tahap demi setahap, ayat demi ayat, surah demi surah. Karena dalam kronologi turunnya Al-Quran ada ayat yang diturunkan satu ayat satu kali turun Jibril menyampaikan. Ada ayat satu ayat tetapi Jibril sampai 3 kali harus turun kepada Nabi. Ya, misalnya surah Al-Maidah ayat 3 itu. Ya, itu kan sampai 3 kali Jibril turun kepada Nabi hanya untuk turunkan satu ayat gitu. Nah, ada lagi satu surah langsung dibawa oleh Jibril, selesai satu surah. Ya, dibawa misalnya surah Al-Fatihah satu kali diturunkan kepada diri Nabi Muhammad, tidak dipilah-pilah. Padahal surah Al-Fatihah ada 7 ayatnya. Nah, demikian pula ada juga ayat satu kali Jibril menurunkan saat ini ayat yang sama, nanti Jibril datang turunkan lagi ayat yang sama. Ya, jadi inilah skenario Tuhan bagaimana supaya diri Nabi Muhammad SAW ketika menjalankan dakwah dan menerima wahyu itu betul-betul bisa disejalankan, disesuaikan dengan kebutuhan Rasulullah SAW, sesuai dengan konteks di mana Nabi SAW berada. Nah, itulah makanya ayat ini mengatakan faraqnahu. Kemudian litaqra'ahu 'alan nas. Nah, di sini Allah ingin menjelaskan tentang hikmah mengapa dia bertahap turunnya, mengapa dia harus dipilah-pilah. Ternyata hikmah yang Allah atau tujuan Allah menghadirkan model seperti itu kepada diri Nabi adalah litaqra'ahu 'alan nas, supaya Nabi langsung membacakan kepada umat yang ada saat itu. Langsung Nabi sampaikan, telah turun ayat Al-Quran, bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Nah, demikian supaya Nabi langsung begitu turun ayat kepadanya, maka perintah Allah, sampaikan itu kepada umatmu, sampaikan, bacakan di hadapan mereka. Bahkan dalam riwayat dikatakan Nabi sampai-sampai mendiktekan kepada kutabnya. Kutab itu penulis-penulis wahyu Nabi. Uktub hadhil ayah fi surati kadza ba'da hadhil ayah fi tilka surah. Ya, tulis ayat ini ya di surah ini sesudah ayat ini. Ya, itu menunjukkan bahwasanya Nabi menjalankan tugas sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, litaqra'ahu 'alan nas, supaya Anda bacakan kepada manusia. Apa ayat, apa wahyu yang diturunkan kepada Anda wahai Muhammad. Berikutnya ala muksin.
Kenapa Allah menyatakan litaqra'ahu ala muksin? Muksin ini maknanya adalah perlahan-lahan, jangan isti'jal. Nah, ini juga jadi nasihat bagi kita yang membaca Quran, bahwasanya kalau baca Quran, ya pelan-pelan. Untuk apa pelan-pelan itu? Untuk bisa dihayati kandungannya, untuk bisa diamalkan dulu isinya, dipraktekkan dulu. Ya, jangan cepat-cepat, mana lagi sudah turun ini satu ayat, mana lagi suruh lagi Tuhan kasih turun ayat. Ya, itu bukan seperti itu, untuk dalam rangka menyiapkan manusia supaya ketika turun kepadanya satu ayat, mereka sudah bisa membacanya, sudah bisa menghafalnya, lalu kemudian bisa mempraktekannya. Dan ini butuh proses, butuh waktu. Makanya Allah mengatakan ala muksin, litaqra'ahu ala nasi ala muksin, supaya kamu bacakan kepada manusia ala muksin secara perlahan-lahan. Di sini Anda bacakan, di sini Anda bacakan, di dalam salat Anda baca, begitu Anda ketemu satu kabilah Anda bacakan lagi ayat yang sama. Jadi makanya proses turunnya Al-Quran ini, ada ulama mengatakan sampai 25 tahun. Ya. Ada yang mengatakan 23 tahun, ada yang mengatakan 20 tahun. Benang merahnya apa? Yang jelas lebih 20 tahun. Itu benang merah, kesepakatan itu. Tidak ada yang mengatakan Quran turun hanya 19 tahun, setengah, tidak ada. Semua ulama mengatakan 20 tahunan. Ya, maka dengan demikian karena proses turunnya begitu lama, ini adalah terkait dengan bagaimana Nabi betul-betul menjalankan seperti apa yang diamanahkan dalam ayat ini. Litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin. Supaya Anda bacakan kepada manusia perlahan-lahan. Supaya mereka tidak merasa berat. Supaya mereka langsung hafal. Supaya mereka membacanya betul-betul seperti yang diinginkan oleh Allah. Nah, berikutnya yang terakhir adalah nazzalnahu tanzila. Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan, ya, jadi tujuan yang kedua Allah turunkan itu Al-Quran secara bertahap tadi. Ya, nazzalnahu tanzila, supaya kami turunkan Al-Quran itu tanzila, bertahap, setahap demi setahap, untuk supaya Nabi Muhammad SAW dan umat ini tidak kaget dengan itu dan tidak merasa berat. Tentu kita sama saja kalau di sekolah, kalau ibu guru langsung kasih ini satu buku, kamu baca semuanya besok setor, itu kan berat itu. Iya, atau misalnya langsung kita dikasih segepok, misalnya susunan buku, kuasai semua isinya dari lembar ke lembar, bulan depan kita ketemu, betapa beratnya. Iya, kalau kemudian bayangkan Al-Quran yang 114 surah, ya, kemudian 6.236 ayat, ini harus dikuasai dalam satu waktu. Kalau hanya mungkin berhitung bulan atau berhitung 1 tahun, 2 tahun, maka ini sangat berat bagi umat ini. Makanya Allah menyatakan nazzalnahu tanzila. Alhamdulillah, dari penjelasan ayat ini kita sudah mendapatkan penjelasan dari Ustadz terkait bagaimana sejarah daripada nuzulul Quran itu sendiri. Dan sebelum lanjut ke pertanyaan Ustadz, kita break dulu Ustadz ya. Ya, baik. Oke. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di program Mengharap Ridhomu. Kembali lagi dalam program Mengharap Ridhomu. Ustadz, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ustadz terkait dengan nuzulul Quran itu sendiri, bagaimana sejarahnya dan lain sebagainya. Nah, terkadang juga Ustadz biasanya ini untuk menghindari pemahaman orang awam Ustadz. Ya, terkadang ketika membaca Al-Quran dengan terjemahannya, kita biasa mendapati kata di surah Al-Baqarah ayat 185, syahrul ramadana allazi unzila, menggunakan damir ana unzila. Tetapi di sini di ayat ini itu menggunakan nazzalna. Ketika dilihat artinya, ada yang menggunakan saya menurunkan dan ada juga menggunakan kata kami. Ya, ini agar supaya masyarakat awam tidak salah pemahaman bahwasanya Allah ini ada satu, ada yang menggunakan kami. Seperti apa ini penjelasannya Ustaz? Ya, baik. Ini terkait dengan kalau kata yang dipakai, kata
anzala, ya, anzalnahu, nazzalnahu, atau anzaltu musaddiqan. Nah, itu kalau anzaltu berarti itu adalah betul-betul ingin Allah menyampaikan bahwasanya wahai Muhammad, ini saya yang turunkan sebenarnya, meski dibawa oleh Jibril. Ya. Tetapi kalau Allah menyatakan nazzalnahu, ini adalah dalam rangka Allah ingin memperkenalkan kepada Nabi Muhammad bahwasanya Al-Quran ini atau wahyu ini diturunkan, menghadirkan dan juga melibatkan banyak pihak. Melibatkan banyak pihak. Ada Jibril di situ, ada malaikat-malaikat yang membawa as-safarah al-kiramil bararah yang mengusung satu surah. Mereka bawa beramai-ramai kepada Nabi SAW. Nah, dalam rangka untuk mentakrim, memuliakan hamba-hambanya yang lain yang punya kontribusi terhadap turunnya Al-Quran, termasuk diantaranya malaikat-malaikat Allah tadi itu, Jibril CS, maka lahirlah, muncullah ungkapan Allah, nazzalnahu, kami turunkan, supaya diinkludkan semua hamba-hamba Allah yang lain itu, ya, supaya bisa ditakrim, bisa dimuliakan. Dan demikian Allah begitu sangat memuliakan keterlibatan semua pihak. Makanya pelajaran kita dari ayat ini sebenarnya luar biasa Allah, bahwasanya Allah sangat apresiatif terhadap kiprah-kiprah orang-orang yang punya kontribusi di dalam suksesnya satu misi dan terwujudnya sebuah terwujudnya sebuah rencana. Saya kira itu. Sebelum saya lanjut Ustadz bertanya, ini ada video pertanyaan dari masyarakat Gorontalo. Ya, ini ada pertanyaan dari saudara Ipong di Kota Tengah. Ipong ya? Iya, Ipong di Kota Tengah. Ya, untuk video pertanyaannya Ustadz, kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ipong dari Kota Tengah. Saya ingin menanyakan Pak Ustadz, kapan Al-Quran diturunkan, 17 Ramadan atau malam Lailatul Qadar? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Ustadz, pertanyaan dari Ipong di Kota Tengah. Ya, sebenarnya Al-Quran itu diturunkan kapan Ustadz? 17 Ramadan atau malam Lailatul Qadar? Ini apa sih sebenarnya perbedaan 17 Ramadan dengan malam Lailatul Qadar? Silakan Ustadz. Baik. Begini, kalau kita berbicara kapan Al-Quran diturunkan, kesepakatan ulama yang jelas bahwa Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Pertanyaan muncul, kapan kejadian Lailatul Qadar itu? Yang jelas Lailatul Qadar tidak terjadi di luar Ramadan. Ya, mayoritas ulama mengatakan hanya Lailatul Qadar itu terdapat di dalam bulan Ramadan saja. Nah, sekarang kapan di dalam bulan Ramadan itu kapan? Karena Ramadan ini hari pertama sampai 30 alias ada 30 malam. Nah, di malam keberapa itu? Perlu petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya berdasarkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada beberapa hadis yang menyatakan bahwasanya iltamisu lailatal qadar fis sab'il awakhir min Ramadan. Ya, ada juga fil witri min Ramadan. Ya, jadi banyak riwayat terkait dengan kapan Lailatul Qadar itu hadir. Nah, riwayat mengatakan cari, tunggu atau hadirnya Lailatul Qadar itu adalah 7 hari terakhir atau 10 hari terakhir Ramadan. Ada riwayat fil ashril awakhir, ada mengatakan sabil awakhir, ada yang mengatakan fil witri min Ramadan. Ya, setiap malam-malam ganjil dari bulan Ramadan. Ala kulli hal, begitu banyak informasi terkait dengan ini, tapi saya mengatakan bahwasanya di sini sebenarnya ada dua konteks. Ada dua konteks yang harus kita pilah atau yang harus kita pisahkan. Pertama adalah kehadiran Lailatul Qadar itu sendiri, dan yang kedua adalah turunnya Al-Quran khusus di malam Lailatul Qadar itu. Jadi kalau Lailatul Qadar tanpa turunnya Al-Quran itu satu hal.
Tapi Lailatul Qadar di mana Al-Qur'an diturunkan itu satu hal. Nah, di sini maka ketika muncul hadis-hadis Nabi SAW, ada hadis yang memang konteksnya berbicara Nabi ingin menjelaskan kapan Lailatul Qadar itu datang. Jadi Lailatul Qadarnya bukan turun Qur'annya. Nah, ada hadis Nabi SAW yang perlu diketahui bahwasanya ada hadis Nabi terkait dengan penjelasannya kapan Al-Quran diturunkan. Nah itu, jadi ini ada dua hal yang berbeda saya kira. Nah sekarang, apakah dia 17 Ramadan, apakah dia di hari-hari yang lain? Ya, yang jelas bahwa Imam As-Suyuti, Imam As-Suyuti termasuk ulama beraliran Syafi'iyah, ulama ulumul Quran, ulama tafsir mengatakan bahwasanya turunnya Al-Quran di Lailatul Qadar itu tepatnya adalah 17 Ramadan. Dan ini yang diberpegangi oleh kita mayoritas umat Islam yang ada di Indonesia dan di beberapa belahan dunia yang lain. Nah, sementara Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, seorang ahli sejarah mengatakan, kok tidak? Berdasarkan informasi hadis dari Nabi SAW bahwasanya kejadian Lailatul Qadar pada saat turunnya Al-Quran itu, turun Al-Quran ayat pertamanya yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu terjadi pada 24 Ramadan. Nah, dengan demikian kalau perbedaan-perbedaan muncul seperti ini, maka tentu kita harus memahami, mencari titik temu dari semua itu. Titik temunya adalah bahwa yang jelas Al-Quran turun di Lailatul Qadar. Kapan kejadiannya? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 17 Ramadan, ada yang mengatakan 24 Ramadan, bahkan ada yang mengatakan 23 Ramadan, ada yang mengatakan 27 Ramadan, ada yang mengatakan 25 Ramadan. Nah, perbedaan terjadi di situ kapan tepatnya Lailatul Qadar itu. Kesepakatannya Lailatul Qadar dan hanya di dalam Ramadan. Nah, untuk itu maka kalau saya mengatakan bahwasanya umumnya Lailatul Qadar itu hadir di 10 malam terakhir Ramadan. Saya secara pribadi memilih pendapat itu bahwasanya Lailatul Qadar terjadi di 10 malam terakhir, dan kalau ini yang kita tarik untuk menjadi malam turunnya Al-Quran, maka tentu turunnya Al-Quran tidak jauh dari malam ke-21, 23, 22, 23 dan seterusnya. Saya kira itu. Baik Ustadz. Jadi pertanyaan dari saudara Ipong di Kota Tengah jadi jelas terkait dengan kapan Al-Quran itu sebenarnya diturunkan. Lanjut Ustadz. Kita ini ada pertanyaan lagi, video pertanyaan kedua. Ini dari saudara Rivaldi di Franconello. Di Eropa mungkin. Iya, kedengarannya gitu Ustaz. Kayaknya ada di dekat Italia itu. Franconello. Oke Ustaz, kita simak dulu video pertanyaan. Baik, kita simak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya Rivaldi. Saya mau bertanya, apa hikmah diturunkannya kitab suci Al-Quran di bulan suci Ramadan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, pertanyaan menarik juga terkait dengan apa sih hikmah diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan. Saya kira kalau kita berbicara apa hikmah, banyak hikmahnya. Banyak sekali hikmah mengapa dipilih Ramadan. Pertama, saya kira tidak ada kitab suci Allah yang diturunkan selain di bulan Ramadan. Jadi ada kitab suci atau ada wahyu yang diturunkan kepada para rasul sebelum Nabi Muhammad. Semua kitab yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa taala itu mereka terimanya semua di dalam bulan suci Ramadan. Nah, kalau Quran hadir diturunkan juga di bulan Ramadan bukan sesuatu yang aneh. Karena Al-Quran posisinya sama dengan kitab-kitab suci yang lain. Dia adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Al-Quran diturunkan di dalam bulan suci Ramadan, tentu ini adalah untuk menjelaskan dan menegaskan bahwasanya Al-Quran ini posisinya sama dengan kitab-kitab suci yang lain yang diturunkan pada nabi-nabi sebelumnya yang diagungkan oleh umat-umat sebelum datangnya umat Nabi Muhammad SAW. Baik. Itu yang pertama saya kira menjadi hikmah mengapa Allah memilih Ramadan. Yang kedua,
mengapa Allah memilih Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran? Ya, karena di malam di bulan Ramadan itu, Ramadan ini kan adalah bulan suci. Kalau saya menggunakan logika sederhana, logika sederhananya begini: Al-Quran itu bersumber dari Zat yang Maha Suci. Ya. Lalu turun di malam yang hening, dibawa oleh orang-orang suci. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu kriteria malaikat. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak pernah mendurhakai perintah Allah. Orang suci berarti. Ya. Berikutnya dipilih tempat-tempat yang suci untuk menyimpan Al-Quran. Lauhul Mahfuz misalnya. Tidak ada yang mengatakan masalah Lauhul Mahfuz itu ya bukan tempat yang suci. Lalu kemudian yang berikutnya adalah Allah menyimpan dari Lauhul Mahfuz, disimpan di Baitul Izzah. Tahu Baitul Izzah itu adalah tempat di langit yang paling dekat dengan bumi, yang di sekelilingnya itu di tempat itu berkumpul para malaikat-malaikat Allah penjaga langit, dan semuanya bertasbih siang dan malam kepada Allah, tidak pernah berhenti. Nah, kalau demikian berarti wajar dan sangat pantas kalau kemudian Allah mencari hambanya yang akan diturunkan kitab suci ini dari Zat yang suci, dari tempat yang suci, di malam yang suci, mencari siapa hambanya yang suci. Maka Nabi Muhammad sebelum diturunkan kepadanya wahyu, tentu ada proses sejarah menceritakan itu. Ada proses pembelahan dada Rasulullah SAW, bahkan mulai dari sejak beliau kecil sampai kemudian beliau berusia 40 tahun, dibelah kembali dadanya, dihilangkan zat-zat kotor dari dalam dirinya, lalu kemudian dihembuskanlah ke dalam dirinya firman Allah atau wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh malaikat Jibril. Nah, dengan demikian posisi Nabi pun sudah sangat-sangat suci saat itu, karena tidak ada yang mengatakan para nabi dan rasul itu bukan manusia suci. Kita semua mengakui bahwasanya manusia suci yang dikenal oleh manusia, bahkan di luar dari Islam, mengatakan para nabi, para rasul, semua itu adalah orang-orang suci. Bahkan tidak hanya itu, dinisbahkan orang suci itu kepada para ulama-ulama, pewaris para nabi, para wali-wali, orang-orang saleh, mereka adalah orang-orang suci, bayangkan. Nah, kalau kemudian Allah mentransfer wahyunya kepada Nabi Muhammad yang tadi sudah dialihkan dari prosesnya menjadi orang yang suci, yang siap untuk menerima wahyu yang suci, maka kalau kemudian Allah pilihkan waktu yang terbaik dari 12 bulan yang ada yang disebut sebagai bulan suci, maka menurut saya hikmah diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan tidak salah. Tidak salah. Hikmahnya luar biasa. Allah memilihkan bulan yang suci. Kenapa disebut Ramadan bulan suci? Di bulan Ramadan ini semua hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala itu semuanya mensucikan dirinya dengan ibadah siam, mensucikan dirinya dengan ibadah qiyam, mensucikan dirinya dengan ibadah zakat, ibadah sedekah. Maka hartanya dia sucikan, dirinya dia sucikan dari hawa nafsu, lalu kemudian makanannya dia sucikan dengan melakukan it'am. Maka sesungguhnya pantas kalau kemudian Ramadan disebut sebagai bulan suci. Bayangkan, tidak ada dari 12 bulan itu selain Ramadan di mana intensitas hamba melakukan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan, dan cenderung jauh dan menjauhkan diri dari kemaksiatan dan dosa selain hanya di bulan Ramadan. Di mana kita bisa melihat orang-orang begitu antusias untuk datang menyembah Tuhannya, menggelontorkan dananya untuk berderma, berbagi. Tidak ada di luar bulan Ramadan dan hanya Ramadan. Maka wajar kalau kemudian Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, ya, ini Ustadz kaitannya juga dengan bagaimana sih daya tarik yang kita lihat bahwasanya HP itu mempunyai daya tarik yang sangat luar biasa. Kaitannya dengan bulan Ramadan tentunya kita bagaimana supaya daya tarik Al-Quran ini sangat menarik agar supaya sama dengan HP. Kemana-mana kita pasti mana Quran saya. Nah, tapi tahan dulu Ustadz. Kita akan break dulu Ustadz ya. Baik. Oke. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap dalam program Mengharap Ridhomu.
kembali lagi dalam program Mengharap Ridhomu. Kembali lagi Ustadz. Yang saya tadi sempat utarakan, bagaimana kita lebih berinteraksi dengan Al-Quran itu sendiri, kaitannya dengan nuzulul Quran. Baik, saya kira dalam rangka kita menjadikan Al-Quran sebagai teman akrab kita, lebih akrab dibanding HP di bulan Ramadan. Ya, caranya adalah maksimalkan waktu semua yang kita lewati di bulan Ramadan ini dengan interaksi Al-Quran. Ya, membaca, menerjemahkan, mengkaji, mendengarkan Al-Quran dibaca. Lalu menghafal Al-Quran Al-Karim. Semua itu adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang bisa kita lakukan dalam rangka memaksimalkan diri dalam bulan suci Ramadan dan menjadikannya sebagai gaya hidup dan teman akrab kita. Seperti layaknya bangun tidur kita ketemu HP, sebelum tidur HP juga, lalu kemudian kita sedikit-sedikit ada break berbicara dengan teman, buka HP. Nah, caranya adalah manfaatkan waktu ini, ganti Facebook kita, Instagram kita, lalu kemudian WhatsApp kita, seperti dengan denting nada dering di HP kita itu dengan gantilah dengan nada dering bacaan Al-Quran. Lalu supaya kita selalu akrab dengan Al-Quran. Lalu kemudian di rumah kita yang biasanya televisi itu hanya sinetron, hanya film yang anak-anak buat, kita carikanlah channel yang memang kita sudah setting supaya begitu dia buka hanyalah semua tayangan-tayangan, acara-acara yang bisa mendekatkan dengan Al-Quran. Saya kira ada banyak program khususnya, biasanya di bulan Ramadan ada namanya Hafiz Cilik, ada Hafiz Indonesia, ada berbagai macam program, ada tilawah, baipon dan seterusnya yang biasa kita temukan. Nah, semua ini adalah media bagi kita untuk bisa menjadikan Al-Quran sebagai teman akrab kita, seperti layaknya menjadikan HP. Bahkan dalam dunia modern sekarang ini ada program-program atau ada terobosan-terobosan lah yang dilakukan oleh anak kekinian, anak milenial, seperti misalnya program Odo, One Day One Juice. Kalau Ramadan jangan One Day One Juice. Karena kalau cuma One Day One Juice mungkin itu tidak terlalu tidak ada bedanya dengan hari lain. Nah, harusnya kalau bulan suci Ramadan jangan One Day One Juice, tetapi One Pray One Juice. Jadi bisa dapat 5 bisa kita dapat 5. Karena 5 kali sholat sehari semalam. Setiap selesai sholat duduk dulu baca 1 juz, baru Anda tinggalkan tempat duduk misalnya. Atau sebelum sholat setengah juz, sesudah sholat setengah juz. Maka ini adalah upaya kita dalam rangka mengakrabkan diri kita dengan Al-Quran dan lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Tapi ingat, jangan hanya baca saja. Sebab ada 7 setidaknya kewajiban kita terhadap Al-Quran. Pertama adalah tentu beriman kepada Al-Quran. Yang kedua membaca, yang ketiga adalah tahu maknanya, yang keempat adalah bagaimana kita bisa mengajarkan Al-Quran, yang kelima adalah menghafal Al-Quran, yang terakhir adalah bagaimana kita bisa untuk mengamalkan Al-Quranul Karim. Maka inilah yang semua model-model ini semua adalah sama posisinya, interaksi dengan Al-Quranul Karim. Saya kira itu. Baik Ustadz, menarik sekali ya pembahasan kita terkait dengan nuzulul Quran. Ini mewakili pemirsa di rumah. Pertanyaan lagi Ustadz terkait dengan bagaimana hukumnya Ustadz. Terkadang kan di bulan Ramadan kita melihat di beberapa masjid peringatan nuzulul Quran. Bagaimana sih sebenarnya hukumnya Ustadz, dan bagaimana cara Rasul memperingati malam mulia ini? Baik. Silakan Ustadz. Hukum memperingati nuzul Quran saya kira boleh saja, boleh saja. Walaupun mungkin kalau di sebahagian
kawan-kawan yang lain ada yang memahami bahwa saya itu bid'ah lah dan seterusnya. Ya, kalau memang kita selalu mau mencari-cari segala sesuatu harus ada contohnya, ya kita akan ketinggalan karena selalu saja persoalan contoh dari Nabi itu adalah sesuai dengan konteksnya Nabi. Konteks kita, peradaban kita sekarang ini berkembang, ya, sehingga tentu tidak semua harus nanti menunggu ada contoh dari Nabi baru kita lakukan. Nah, termasuk memperingati nuzul Quran sebagai sebuah peristiwa monumental. Sama layaknya ketika kita memperingati Isra dan Mi'raj sebagai sebuah peristiwa monumental dan hanya sekali dalam sejarah peradaban manusia terjadi. Maka tidak ada salahnya kalau kemudian momentum turunnya Al-Quran ini kita peringati, kita ingat kembali, kita kaji kembali, kita edukasi kembali dan kita syiarkan kembali kepada anak-anak kita, kepada generasi-generasi Islam agar supaya mereka mengetahui dan memahami betul betapa pentingnya Al-Quran dijadikan sebagai pedoman hidup, betapa pentingnya Al-Quran untuk menjadi gaya hidup, betapa pentingnya Al-Quran untuk kita jadikan sebagai pemandu hidup. Ya, supaya kalau ini kemudian hikmah atau substansi seperti ini yang terwujud ketika kita memperingati nuzul Quran, maka saya kira ini adalah hal-hal yang positif, hal-hal yang sangat bermanfaat bagi perkembangan agama dan juga pelestarian upaya kita untuk melestarikan Al-Quran di dalam peradaban manusia kita. Saya kira itu. Ustaz, sebenarnya kita masih mau lanjut ini Ustaz terkait dengan pembahasan nuzul Quran, tapi karena waktu yang membatasi kita, jadi saya minta Ustadz closing statement dan insya Allah dilanjutkan dengan doa. Silakan Ustadz. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran adalah kitabullah yang Allah turunkan tentu dalam rangka bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya yang bernama manusia. Karena Allah telah menciptakan kita, lalu kemudian memfasilitasi kita dengan berbagai macam bentuk penundukan semua makhluk-makhluk Tuhan supaya mudah untuk kita eksplorasi dan manfaatkan. Lalu tidak hanya sampai di situ, saking permurahnya dan cintanya Allah kepada hambanya yang bernama manusia, setelah dia dicipta, dilengkapi dengan fasilitas baik yang ada pada dirinya maupun yang ada di lingkungannya, diturunkan lagi panduan untuk bisa menjalani hidup. Karena tidak bisa kita hanya menggunakan akal pikiran sebagai pemandu, sebab akal ini ternyata seringkali punya keterbatasan dalam mencerna sesuatu, bahkan memprediksi sesuatu. Akal sangat terbatas, bahkan indera-indera kita ini punya keterbatasan. Mata bisa tertipu dengan apa yang ada di depan kita. Maka lahirlah atau Allah hadirkanlah Al-Quranul Karim sebagai pemandu, sebagai rujukan manusia untuk bisa membaca, menata kehidupan, dan insya Allah bagaimana manusia bisa kelak bisa meraih cita-cita tertingginya, yaitu meraih sa'adatud darain, bahagia di dunia ini sesuai dengan keinginan Tuhan, dan juga lebih-lebih nanti di hari kemudian kita juga bisa mendapatkan tempat yang kita idam-idamkan, yaitu surga dan pertemuan dengan Allah serta syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan diturunkannya Al-Qur'anul Karim, mari kita ambil hikmahnya bahwasanya ini adalah bagian daripada rahmat Allah bagi kita, cinta Allah kepada kita. Maka mari kita cintai Al-Qur'an sebagai bentuk wujud cinta Allah kepada kita, jadikan dia sebagai pedoman. Jangan sampai kita kemudian termasuk dalam golongan orang-orang yang menelantarkan Al-Quran, sebagaimana apa yang terekam di dalam Al-Quran, sebuah doa atau sebuah rintihan dari Nabi SAW. Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku ini telah menjadikan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang mereka tinggalkan. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita tidak. Oleh sebab itu penting kiranya untuk kita senantiasa budayakan pembacaan Al-Quran, kajian Al-Quran, hidupkan Al-Quran dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam masyarakat kita, bahkan menjadi pencetak-pencetak orang-orang yang cinta terhadap Al-Quran di negara yang kita cintai ini. Saya kira itu mudah-mudahan terwujud
Dan mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alil Qur'anal azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhihaba humumina wa gumumina wa syafi'an lana yaumal qiyamati ya rabbal alamin. Allahumma rabbana infa'na bil Qur'an. Allahumma rabbana ij'al Qur'ana ya Allah qarinan lana yaumal qiyamah. Allahumma rabbana habbib ilaina al-imana wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana ij'alna min ahli al-Qur'an waj'al auladana min ahli al-Qur'an waj'al usratana min ahli al-Qur'an waj'al hubbana ila al-Qur'an hubbal Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Syukran, terima kasih Ustadz atas kesediaannya hadir di studio ini. Sehat selalu Ustadz. Insyaallah puasa lancar terus sampai akhir Ramadan. Antum aidan. Insyaallah Ustadz. Sehat terus. Alhamdulillah bersama keluarga Ustadz insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk pemirsa, terima kasih telah setia di program Mengharap Ridhomu. Selamat menantikan buka puasa, berbukalah dengan yang manis-manis dan jangan berlebihan. Satu pesan saya, cintai Al-Quran, baca, hafalkan dan amalkan isinya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wafaqanillahu wa iyyakum ila tariqil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.